Oke, jadi ini aku sambil cas ya guys di sini. Ya, maaf ya latar belakangnya jadi beda gitu. Ini juga terang banget lagi di belakang saya. Masih jam 11 gitu. Saya 10 lebih 11 gitu guys. Nah, aku tadi mau lanjut. Maksudnya punya ego masing-masing itu tidak selalu berpikir soal pertemanan guys. Jadi mereka itu lebih memikirkan teman mana sih. Jadi lebih selektif gitu guys dalam artian. Jadi tidak, kalau zaman SMA itu semua kan ditemenin ya. Mau yang bodoh, maaf ya, mau yang bodoh itu sebenarnya tidak ada. Hanya malas, mau yang males, mau yang rajin, mau yang bermasalah, mau yang gimana. Maaf guys. Ini aku lagi puasa juga kebetulan gitu, lagi puasa juga jadi ya maaf ya gitu. Nah, mau semuanya itu ditemenin guys, semuanya malas, rajin, mau bermasalah itu semuanya ditemenin. Tapi kalau zaman kuliah ini mereka itu kayak tiba-tiba tuh punya selektif sendiri gitu, tiba-tiba tuh kayak punya sikap selektif. Mana sih temen yang bermanfaat, ya udah itu temen kita. Kalau temennya nggak bermanfaat, buang. Jadi kalau menurut mereka itu tidak ada manfaatnya di kehidupan mereka, misalnya sama-sama ambis, itu kan punya manfaat ya. Jadi kita tuh semakin termotivasi, semakin rajin dalam kuliah ini, nanti bisa dapat IPK yang tinggi, itu jadi teman mereka. Tapi kalau menurut mereka tidak bermanfaat ya bye bye gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pembulian guys di kuliah ini, cuman kalau untuk hal pertemanan itu mereka tuh jauh lebih selektif. Dan aku sendiri pun merasa kalau aku tuh juga tiba-tiba punya sikap selektif gitu. Kayak mana sih temen yang harus aku deket, mana sih temen yang harus aku kayak ya udah sekedarnya aja kayak gitu. Jadi emang tiba-tiba tuh ada kuliah tuh punya ego gitu guys. Kadang kan mau gak mau yang namanya kuliah itu nanti kan kalau udah lulus bersaing gitu kan, bersaing sama teman-teman sendiri gitu. Kalau zaman SMA kan bersaingnya cuman bersaing menuju kuliah, tapi kalau kuliah bersaingnya buat masa depan guys, bersaing buat punya pendapatan. Dan pendapatannya kan kalau sama teman-teman yang satu jurusan mau jadi ahli gizi semua kan, iya dong. Nah, jadi ya itu, jadi kayak punya ego masing-masing, lebih mementingkan diri sendiri, besok ke depannya tuh mau jadi apa gitu. Jadi menurut aku anak kuliah tuh bukannya tidak memberi teman, tapi mereka jauh lebih selektif gitu. Jadi menurut aku hal pertemanan tuh udah mereka hindari gitu, udah nggak terlalu mereka pusingin. Mereka udah nggak pentingin lagi yang namanya pertemanan, mereka pentinginnya soal masa depan kayak gitu. Nah terus aku di sini tuh bikin video sebenarnya bukan cuman buat sejarah sekolah aku, sejarah kehidupan aku dari zaman TK sampai zaman kuliah, bukan. Tapi aku juga mau apa ya, sebenarnya video ini tuh video ini tuh bukan cuma tentang itu, tapi video ini juga tentang akhir tahun 2024 ini gitu guys. Terus tapi aku boleh istirahat bentar nggak? Aku mau istirahat bentar aja itu, soalnya aku nggak bisa ngomong. Aku kayaknya udah terlalu banyak ngomong itu, jadi kayak apa ya, ya aku punya kayak fobia gitu. Jadi di hidung aku kayak berasa ngap, tau kan? Tahu ngap kan guys? Nah kalau orang ngap itu kayak sesek, hampir sesek, tapi masih di bagian ngap. Jadi kalau ngomongnya banyak banget kayak gitu biasanya aku. Jadi aku punya, bukan fobia sih, punya kalau orang bilang kelainan, tapi alhamdulillah itu bukan termasuk kelainan enggak sih gitu. Jadi aku ngap banget ini di bagian sini, ngap banget kayak susah nafas gitu. Jadi aku mau istirahat bentar ya, mungkin 5 menit atau berapa menit gitu. Oke, aku istirahat bentar ya. Nanti ini langsung aku lanjut lagi, aku skip dulu. Nah oke guys, balik lagi. Nah jadi masuk ke video inti di akhir tahun 2024 ini. Ini bulan Oktober, tinggal November, Desember, dan udah masuk ke
Januari 2025. Nah, di akhir tahun 2024 ini, tinggal 2 bulan lagi ini, itu aku mau benar-benar berterima kasih sama Tuhan karena aku sudah sampai di sini, sudah sampai semester 3 menjadi seorang mahasiswi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan aku mau berterima kasih banyaknya sama Tuhan itu karena perjuangan aku tuh bukan cuman seperti membalik telapak tangan ini kan, tapi berat guys, buat mengalahkan 1000 lebih pendaftar, 1000 lebih orang yang mau kuliah di Poltekkes. Aku bisa ngalahin mereka, bisa jadi salah satu mahasiswi di situ. Bahkan sekarang udah sampai semester 3 guys. Itu perjuangannya kan, kalian bisa bayangin perjuangannya tuh jauh lebih apa ya, lebih dari sekedar kayak gini, jauh gitu guys. Jadi aku benar-benar mau berterima kasih sama Tuhan, mau bersyukur sama Tuhan banyak-banyak, karena tanpa Tuhan, tanpa orang tua aku, tanpa keluarga aku bisa apa? Gak bisa apa aku guys, gak bisa apa. Jadi aku benar-benar bersyukur banget, dan aku benar-benar bahagia banget kalau ditelusur lagi. Emang perjuangan aku bukan sekedar kayak gini, tapi perjuangan aku gini lebih berat dari itu guys, sih berat banget gitu. Terus habis itu aku juga mau bilang ya, ke tahun 2024 ini tuh sebenarnya aku berharap banget banyak hal positif datang ke hidup aku, karena aku berharap di tahun 2024 tuh jauh lebih baik dari 2023 ya gitu kan ya. Semua orang tuh punya harapan di tahun misalnya 2023, nah di tahun 2024 itu harus lebih baik dari tahun 2023 gitu kan guys. Pasti orang semua punya harapan gitu. Nah tapi karena di tahun 2024 ini dari Januari sampai September kemarin kurang baik, jadi aku berharapnya di akhir tahun Oktober, November, Desember itu ya setidaknya lebih baik lah daripada yang bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah cuman aku harus bilang terus terang, sebenarnya aku merasa kalau bulan Oktober ini adalah titik terendah aku guys. Kenapa aku bilang titik terendah aku? Karena aku ngerasa apa ya, lebih banyak hal negatif datang ke hidup aku dibanding hal-hal positifnya gitu guys. Termasuk yang jadi masalah sebenarnya kan adik aku itu ada masalah sama sekolahnya, dan ya gitu, dia kayak apa ya, nggak mau masuk sekolah gitu. Dan itu bikin beban orang tua aku, apalagi ayah aku yang sosok seorang guru kan dianggapnya tuh bodoh. Dia dianggapnya beliau itu tidak bisa mendidik anak-anaknya, padahal yang namanya guru itu harus bisa mendidik murid-muridnya, harus bisa di gugulan, ditiru. Tapi kenapa mendidik anaknya buat masuk sekolah aja tidak bisa gitu. Jadi direndahkan sama kepala sekolahnya adik, direndahkan sama guru-gurunya adik kayak gitu. Apalagi sampai dibilang kayak emangnya ini sekolah mbokmu gitu kan, kayak itu kayak benar-benar menyakitkan banget buat sosok figur seorang ayah, apalagi seorang guru gitu guys. Itu bikin down banget. Dan kenapa aku bilang ini adalah titik terberat buat aku, karena gini guys, aku itu punya cita-cita, punya harapan bahwa di tahun 2024 ini aku harus bisa sholat 5 waktu itu selalu, kalau bisa tepat waktu, kalau bisa. Tapi kalau gak bisa, yang penting 5 waktu. Kemudian aku ngajinya harus khotam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya aku harus bisa puasa Abid Dino itu maksudnya puasa nonton aku. Misalnya nonton aku kan Jumat Legi, berarti aku puasa Kamis, Jumat Legi itu sama Sabtu gitu. Harus bisa itu 3 hari gitu guys. Jadi dalam 1 bulan itu aku harus bisa itu. Dan dari aku April guys, dari Maret banget, dari Maret 2024 itu belum kesampaian guys, belum pernah kesampaian yang namanya puasa Abid Dino. Jadi aku pas zaman aku bulan Maret itu aku udah nandain guys, di setiap kalender aku udah nandain bulan April Jumat Leginya di mana sih, bulan Mei Jumat Leginya di mana sih, April, Mei,
Juni, Juli, Agustus, September itu aku udah tandain semua, tapi nggak ada yang berhasil guys. Aku nggak pernah berhasil yang namanya puasa Abidino, nggak pernah guys, nggak pernah. Dan sebelum Oktober ini, papa aku emang udah bilang kalau puasa aku, puasa Jumat lagi, itu jauh lebih berat dari puasa nonton apapun guys, jauh lebih berat dari puasa nonton apapun, itu jauh lebih berat. Mau puasa nontonnya adik, puasa nontonnya mama, mau puasa nontonnya papa, nggak tahu ya kalau yang papa, tapi maksudnya jauh lebih berat dari mereka, jauh lebih berat dari mama, jauh lebih berat dari adik, jauh lebih berat dari siapapun gitu kan. Nah ternyata bener guys, ternyata bener. Sekalinya aku berhasil buat sholat 5 waktu setiap harinya, ngaji ini alhamdulillah udah mulai berjalan, insya Allah semoga aja di akhir tahun ini bisa khotam. Terus aku bisa berhasil guys puasa Abidino ini.